Aksi majulah, berjuanglah, majukan negaramu. Pendidikan di negaramu jadi tanggung jawabmu. Aksi di depan, berjuanglah, lakukanlah tugasmu. Satukan irama langkahmu, membangun nusa bangsa. Usahakanlah cerdas bangsamu, makmur masyarakatmu. Pendidikan diutamakan, bahagialah semua. Aksi majulah, berjuanglah, majukan negaramu. Pendidikan di negaramu jadi tanggung jawabmu. Aksi di depan, berjuanglah, lakukanlah tugasmu. Satukan irama langkahmu, membangun nusa bangsa. Usahakanlah cerdas bangsamu, makmur masyarakatmu. Pendidikan diutamakanlah, bahagia semua. Pak Ketua Panitia sudah hadir. Alhamdulillah, selamat pagi dan selamat datang para peserta workshop Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa kabar semuanya? 5 menit sebelum acara dimulai perlu kami informasikan untuk audio atau speakernya mohon di-mute, sedangkan kamera silahkan dalam keadaan on. Alhamdulillah ini di antara peserta juga sudah hadir. Pak Ketua Panitia sudah hadir. Alhamdulillah, selamat pagi dan selamat datang para peserta workshop Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa kabar semuanya? 5 menit sebelum acara dimulai perlu kami informasikan untuk audio atau speakernya mohon di-mute, sedangkan kamera silahkan dalam keadaan on. Alhamdulillah ini di antara peserta juga sudah hadir untuk narasumber untuk nanti menyampaikan praktik baik. Selamat datang para narasumber kita yang hebat, yang luar biasa. Sudah siap ya? Pak Agus sudah siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Yang terhormat Ketua APSI Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Ketua Panitia Workshop Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang kami hormati rekan-rekan pengawas dan penilik sekolah Kabupaten Majalengka, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota APSI Kabupaten Majalengka, dan yang kami hormati serta banggakan seluruh peserta workshop APSI Majalengka. Kemudian tak lupa yang saya hormati juga para narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di room kita kali ini. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya hari ini kita bisa berkumpul pada acara workshop APSI implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila mode daring. Insya Allah ini merupakan hari yang kedua setelah kemarin kita
mendengarkan pemaparan dari narasumber yang hebat, yang luar biasa. Kemudian, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Nokianti, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, yang insya Allah akan memandu jalannya acara hingga selesai. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara hari ini, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pengantar dari Ketua Panitia Workshop, kemudian yang ketiga pengantar dari Ketua APSI, yang keempat penyampaian materi, praktik baik, ada 3 sesi dari jenjang TK, kemudian SD dan SMP. Yang terakhir penutup. Baiklah, memasuki acara pertama yaitu pembukaan, supaya acara kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata pengantar dari Ketua Panitia Workshop APSI, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Muhammad Ilham Khairul Ihsan, SAG MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Pipin Nasufial Solentine, ya. Betul Bu ya? Sudah hadir di tengah kita semua, alhamdulillah. Kemudian mungkin narasumber yang lainnya, Ibu Aisyah SPD sudah hadir Bu di tengah kita sekarang, narasumber kedua. Ya. Kemudian juga narasumber yang ketiga, Ibu Fitri SPD, guru SMP Negeri 1 Cikampek Karawang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan agenda kegiatan yang kemarin secara tatap muka di Universitas Majalengka. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, para peserta ini yang sudah hadir 273 orang. Semoga ini terus bertambah ya, bisa mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, Pak Ketua APSI Majalengka, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan workshop ini selama kurang lebih sampai jam 12 ya. Oleh karena itu kami ini panitia mengharapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk tetap bisa mengikuti kegiatan ini. Karena ini dari ketiga narasumber yang akan tampil pada hari ini, insya Allah nanti semuanya akan saling menguatkan. Dari paparan pertama, insya Allah Bapak Ibu akan terbuka, akan lebih memahami apa itu proyek penguatan profil Pancasila dalam penerapannya. Kemudian nanti dikuatkan lagi oleh narasumber yang kedua dan narasumber yang ketiga. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat walafiat, tetap dalam keadaan baik-baik saja ya, sehingga sekali lagi bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Sekali lagi kepada Ibu narasumber saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya, juga kepada para peserta semuanya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Panitia Workshop APSI implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya
kata pengantar dari Bapak Ketua APSI Kabupaten Majalengka, Dr. Haji Mamat Rahmadi MPD. Kepada beliau disilahkan. Mohon izin Bapak masih di mute. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu, terutama yang kami banggakan, para peserta workshop implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka di sekolah dan madrasah yang hari ini mengikuti kegiatan daring yang berbahagia yang kami hormati. Yang terhormat juga Ketua Panitia, dan tentunya sangat istimewa kami sampaikan ucapan terima kasih untuk ibu-ibu narasumber yang telah berkenan hadir membersamai kegiatan kami Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Majalengka. Selamat datang Ibu Fitri, Ibu Vivin, dan Ibu Aisyah. Terima kasih sekali lagi penghargaan yang sangat tinggi dan luar biasa. Kami sampaikan terima kasih dulu untuk host dan co-host Ibu Nok serta Pak Agus, dan tentu dalam kesempatan ini seperti tadi disampaikan kami atas nama Asosiasi Pengawas Sekolah Kabupaten Majalengka. Pertama, kegiatan hari ini sebagai lanjutan dari kegiatan workshop dengan pola seminar yang kemarin sudah dilaksanakan di auditorium Universitas Majalengka. Dari para peserta sudah memperoleh sumber kemarin secara teoritis mengenai bagaimana implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diimplementasikan ya, di kelas kita. Nah, bagaimana capaian karakter profil pelajar Pancasila itu menyangkut kriteria apa saja, menyangkut aspek-aspek saja, atau komponen subelemen apa, sudah kita peroleh, sudah kita dapatkan dari para narasumber hebat kemarin. Nah, hari ini sengaja kami mengundang praktisi, ya, teman-teman, rekan-rekan guru yang akan kegiatan pembelajaran, terutama yang berkait dengan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diimplementasikan di kelas. Beliau-beliau nanti mungkin akan dijelaskan, akan diinformasikan lagi bagaimana selama 1 tahun itu telah menghasilkan ya proyek yang tentu menjadi kebanggaan bagi anak-anak, bagi sekolahnya. Karena seperti yang kemarin kita peroleh, bahwa ujung daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah produk. Yang tentu ini tidak bisa dan bukan semata-mata anak itu memperoleh wawasan-wawasan. Tapi justru dari wawasan atau pengetahuan yang mereka peroleh, dari hasil pembelajaran dengan segala mata pelajarannya, kemudian melalui proyek dengan pilihan tema-tema yang sudah disediakan itu,
kemudian menghasilkan suatu produk. Nah, hari ini kita akan belajar secara real bagaimana pengalaman nyata dari para teman-teman guru yang sudah melaksanakan itu. Selamat dan semoga kegiatan kita betul-betul bermanfaat. Lalu nanti di akhir kegiatan ini saya ingin mengingatkan akan disampaikan penugasan oleh panitia sebagai implementasi lanjutan, ya. Anggaplah sebagai rencana tindak lanjut teman-teman memperoleh pengalaman belajar hari ini. Dengan harapan tentu melalui penugasan itu akan semakin memperkuat, semakin menguatkan pemahaman yang diperoleh dari hasil seminar kemarin, dari hasil pembelajaran hari ini. Semoga kemudahan, keberkahan ya terlimpah untuk kita semua. Selamat kepada semuanya dan semoga kegiatan kita berjalan lancar, dan selamat juga kepada host untuk dapat memandu dengan lancar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua APSI Kabupaten Majalengka. Saya sebetulnya menunggu pantun dari Bapak Ketua APSI, tapi mohon izin Pak Ketua APSI, tadinya saya mau berbalas pantun, mohon izin satu pantun buat kita semua. Pantunnya, buah mangga rasanya manis, dipatuk burung gelatik. Bapak dan Ibu yang bernalar kritis, marilah kita menyerap ilmu dengan baik. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya yang dinanti-nantikan oleh kita semua, yaitu penyampaian praktik baik dari narasumber kita yang insya Allah sudah hadir, baik itu di jenjang TK, SD, dan SMP. Nah, kemudian tadi sudah diucapkan atau sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa hari kemarin Bapak Ibu sudah menerima materi yang luar biasa dari narasumber kita yang hebat dan keren. Nah, sebelah saatnya sekarang kita menyimak praktek baik dari para narasumber yang mereka merupakan guru yang berada di sekolah penggerak angkatan pertama. Baiklah, untuk sesi pertama ini peserta baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang SD yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Vivin Nasupial Solentin, SPD. Tetapi sebelumnya mohon izin untuk membacakan dulu CV beliau. Nama lengkap Ibu Vivin Nasupial Solentin, SPD, kemudian tepat tanggal lahirnya Cirebon, 6 April 1988, luar biasa, ini masih muda yang berkarya, ya Bu ya. Kemudian alamat surelnya pipinsolentin@gmail.com, kemudian alamat rumahnya Desa Kebarepan, Blok Desa RT 03, RW 03, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Asal instansi beliau SDN 1 Kebarepan, alamat instansinya Jalan Apel 2, Desa Kebarepan. Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu D2 PGSD MI. Luar biasa, ini ternyata perguruan tingginya itu STAI PUI Majalengka, luar biasa ini Bu. Alhamdulillah ini diundang juga di acara workshop APSI Majalengka. Kemudian S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon, kemudian S1 PGSD di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Selanjutnya untuk riwayat sertifikasi ini pendidikan profesi guru di Universitas Sarjanawiyata, Taman Siswa Yogyakarta, kemudian pendidikan guru penggerak angkatan 1, Kemendikbud 2021, kemudian ada coaching klinik seleksi pendidikan guru penggerak Kabupaten Cirebon dan wilayah 3. Kemudian ini yang luar biasa pengalaman memimpin beliau itu Ibu Pipin itu sebagai kepala sekolah ini periode 2015 sampai 2016 di SMK Bakti Sejahtera Cirebon, kemudian Wakase Kurikulum di SMK PGRI 2 Plumbon. Demikian dari Ibu Pipin. Mohon izin Ibu, saya tidak bacakan semua, ini luar biasa di CV-nya karena terlalu panjang gitu ya Bu ya. Oke, mangga
saya silahkan Ibu Pipin Nasution Solentin untuk menyampaikan praktik baik di sekolah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya di sini untuk memberikan sharing pengalaman tentang praktek baiknya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak Ketua APSI beserta jajarannya, serta Ibu host dan co-host yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu guru peserta workshop implementasi P5 kurikulum Merdeka di SD, di sekolah maupun madrasah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mohon koreksinya sebelumnya karena saya juga masih belajar. Jadi di sini saya bicara bukan sebagai ahli, namun saya juga hanya diberi alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Bapak pengawas, Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu panitia untuk menyampaikan praktik baiknya selama saya menjadi guru penggerak. Dan setelah itu saya pun alhamdulillah di Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan kurikulum Merdeka selama 6 bulan ini. Jadi mungkin masih baru tahun ajaran baru ini baru dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. Jadi terus terang kalau untuk sekolah penggeraknya sendiri belum ada di Kabupaten Cirebon, baru angkatan sekarang, angkatan 3, dan itu pun baru tahap seleksi. Jadi belum ada untuk sekolah penggeraknya. Hanya kalau kalau untuk guru penggeraknya sudah ada dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, dan angkatan 4 sampai terakhir angkatan 7 kemarin untuk seleksi penerimaannya. Dan alhamdulillah kebetulan boleh saya izin presentasinya saya perkenalkan ya, nama saya Pipin Nasution Solentin. Saya lahir di Cirebon, asli orang Cirebon, dibesarkan di Barpan, di Kebarpan ya Pak, desa Kebarpan. Di sini kearifan lokalnya ada sendal Kebarpan, tahu nggak Bapak Ibu? Terkenal dengan sendal Barpannya. Nah, alhamdulillah sejak saya mengajar di SDN 1 Kebarpan sampai diangkat masih di sini, belum pindah gitu. Udah di 5 tahun saya mengajar di SD, dan sebelumnya saya juga pernah menempuh pendidikan S1 bahasa Inggris, makanya saya bisa di SMK gitu. Di SMK juga saya pernah dipercaya jadi wakasek kurikulum, dan di SMK lagi selama setahun di Kota Cirebon saya pernah dipercaya jadi kepala sekolah. Jadi ini sedikit riwayat tentang saya ya. Bismillah, dicoba ya Bu. Ya, silakan, sudah di Oh iya. Sudah kelihatan Pak Bu? masih dalam perjalanan Ibu. Nah, sekarang sudah siap. Iya, sebentar. Aku from beginning. Ya, ini dia. Ya, saya di sini menyampaikan khusus yang sekolah dasar aja ya Bapak Ibu. Nah, ini saya alhamdulillah mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2019 di Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta yang tempat kuliahnya miliknya Ki Hajar Dewantara itu, dan mengikuti PPGP Pendidikan Guru Penggerak pada angkatan pertama di tahun 2021. Alhamdulillah lulus dengan nilai amat baik, alhamdulillah. Nah, latar belakang dari pelaksanaan P5 sendiri, saya singkat P5 ya Bapak Ibu guru. Untuk P5-nya penguatan proyek
profil pelajar Pancasila, dasar hukumnya mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dan terakhir aku bacakan yang terakhir, SK Kepala Badan Standar Kurikulum SKAP nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran, dan SK BSKAP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Menurut pasal 2 dari Undang-Undang Sisdiknas ini, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini latar belakangnya itu tadi. Ada amanat undang-undang Sisdiknas tadi untuk mewujudkan peserta didik yang berpancasila. Lalu masyarakat saat ini tuh banyak yang kurang memahami, menginternalisasikan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada isu-isu SARA yang kemarin berkembang itu. Lalu ada krisis karakter bangsa menjadi dampak negatif globalisasi. Lalu ancaman disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh isu SARA, hoax, dan lain-lain. Lalu menyiapkan generasi masa depan yang memiliki kecakapan abad 21 berdasarkan Pancasila. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan negara maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ini. Ya, tujuannya apa, Bapak Ibu Guru? Tujuannya agar menumbuhkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sehingga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang Bapak Ketua APSI bilang di awal, kita belajar bukan hanya teori, namun dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa sebenarnya? Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, lalu pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Jadi profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi dasar nanti diadakannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyeknya sendiri? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi kokurikuler itu penekanan kegiatan intrakurikuler itu sendiri. Lalu mekanismenya bagaimana? Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Nah, ini unik. Jadi nanti bisa dijelaskan di skip. Nah, proyek profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, Bapak Ibu Guru, mungkin udah dibahas sebelumnya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pendidikan karakter Indonesia, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai pendidikan karakter khas Indonesia. Karena di samping menganut nilai-nilai universal, seperti kebenaran, keadilan, dan kejujuran, juga utamanya mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, dari prinsip belajar ini, kiranya peserta didik itu belajar itu seperti bukan hanya teori ya,
seperti digambarkan, yaitu dampak nyata. Anak belajar itu secara pikiran perbuatannya itu sinkron, seperti teorinya buanglah sampah di tempat sampah gitu kan, tapi perbuatannya misalnya anak masih buang sampahnya sembarangan. Nah, itu kan berarti tidak sinkron, artinya tidak berdampak nyata. Nah, prinsip belajar di sinilah penguatan profil pelajar Pancasila inilah diterapkan di sekolah supaya menjadi budaya, sehingga prinsip belajar ini nyampe ke anak itu berdampak nyata, lalu bermanfaat. Kalau sampahnya ibaratnya ini, kalau anak buang sampahnya di tempat sampah pasti bermanfaat, ruangan jadi bersih, lingkungan jadi bersih dan berdaya guna. Itu digambarkan anak ini sedang, sebelah kanan ini anak ini sedang memungut sampah-sampah yang ada di lapangan, ketimbang yang satunya yang sedang makan berdiri tanpa membantu atau tanpa membuang sampah-sampahnya itu. Nah, menurut saya yang ini yang berhasil nih untuk belajarnya anak didik ini sangat berhasil karena dia sudah berdaya guna. Artinya dia belajar bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk berguna bagi masyarakat juga. Dia mau memberikan tenaganya gitu untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, mekanismenya bagaimana untuk P5 sendiri? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Pasti ini sudah dijelaskan sebelumnya. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Jadi terpisah, Bapak dan Ibu Guru, boleh terintegrasi dengan mata pelajaran ataupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, lalu satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Pasti ini Bang, kita sekolah sendiri pasti butuh kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri, seperti kalau istilahnya kalau SMK mah Dudi gitu. Hanya kita di SD itu pasti pelibatan masyarakat itu pasti sangat penting. Apalagi ini, nah namanya proyek, nah ini kan proyek. Jadi proyek itu kita pikirannya untuk jangka panjang gitu. Maksudnya kita punya proyek apa nih? Nah, kira-kira hasilnya apa? Nah, dari hasil itu prosesnya yang sangat panjang dan kira-kira prosesnya itu menjadi budaya ke anak-anak gitu. Anak-anak nempel gitu untuk profil pelajar Pancasilanya mengena gitu ke anak-anak. Contoh ini untuk prinsip-prinsip pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, yang pertama berpusat pada peserta didik. Skema pembelajarannya yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses pembelajarannya secara mandiri, termasuk memilih kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek sesuai minatnya. Nah, ini di sekolah itu ditentukan tema-tema. Nah, penentuan tema-tema inilah yang nanti anak-anak akan boleh memilih tema-tema itu secara maksudnya secara bebas gitu. Anak bisa memilih tema apa yang mau diusung dalam proyek P5 ini gitu. Lalu holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau tidak terpisah-pisah. Jadi untuk prakteknya proyek P5 ini otomatis pasti terintegrasi dengan muatan pelajaran dan dengan karakter-karakter yang dibangun juga pasti secara holistik anak belajar juga. Jadi semua itu berkesinambungan secara holistik. Lalu kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Jadi nggak hanya teori tadi, diintegrasikan dengan kontekstualnya, dengan pengalaman nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak sejenis life skill gitu. Ya. Untuk eksploratifnya, semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry. Jadi anak diajak untuk bereksplor dari proyek ini. Nah, ini menarik ya, karena proyek
Nah, tahapan-tahapannya apa? Tahapan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ini sih dari pengalaman saya ya Bapak Ibu guru, boleh dicontoh atau enggak juga enggak apa-apa. Barangkali saya salah. Ini yang pertama perencanaan atau persiapan. Yang kedua pelaksanaan proyek itu sendiri dan asesmen. Asesmen itu nggak bisa terpisah dari pelaksanaan pembelajarannya itu sendiri, baik proyek maupun intrakurikuler. Nah, yang ketiga, pengolahan hasil asesmen. Yang keempat, pelaporan kemajuan belajar. Kenapa saya tulis kemajuan belajar? Karena harapannya ketika proyek dilakukan itu ada perkembangan belajar siswa atau peserta didik. Jadi peserta didik tuh tadinya mungkin nggak paham membuang sampah sembarangan itu, maksudnya masih amburadul lah, masih belum disiplin, anak masih membuang sampahnya masih di sembarangan. Contoh lah kayak kita habis melaksanakan camping, ya camping pramuka gitu di lapangan. Setelah camping pramuka, apa yang terjadi Bapak Ibu guru? Pasti meninggalkan sampah dan kebanyakan seperti itu. Enggak kalau di Kabupaten Majalengka, kalau di Cirebon khususnya mungkin di sekolah kami, di kecamatan kami itu kalau misalnya habis camping, habis ada perkemahan kecamatan itu, setelahnya pasti banyak sampah. Nah, itu apa yang salah gitu dan apa yang kurang? Mungkin karena tidak adanya kesadaran, mungkin karena mungkin sadar mungkin, tapi tidak dipraktekkan seperti itu. Tidak membudaya membuang sampah di tempat sampah itu, tidak membudaya di anak-anak maupun di masyarakat. Ya kita lihat contoh di negara-negara lain yang mungkin setelah acara sebesar apapun, ketika selesai acara bersih gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu sudah membudaya di dalam dirinya. Nah, kira-kira Indonesia nggak jauh-jauh dah di Indonesia, di kita aja di sekolah kita kira-kira ingin membudayakan seperti itu gitu. Makanya kemajuan belajar dikatakan anak itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa jadi bisa gitu, seolah-olah seperti itu kan. Nah, tahap perencanaan atau persiapan sendiri yang pertama koordinasi. Pasti koordinasi itu penting karena mohon maaf mungkin untuk guru-gurunya sendiri masih awam, belum tahu apa itu P5 gitu kan. Jadi sekolah itu perlu gitu menyiapkan SDM dari guru-gurunya sendiri dan tenaga pendidik, pokoknya yang terlibat langsung di situ di seluruh SD mengadakan rapat koordinasi dan pengenalan dulu apa itu P5 gitu kan. Lalu penerapannya bagaimana nanti dilanjutkan di skip. Nomor 2, menentukan alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, membentuk tim fasilitasi proyek. Yang keempat, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang kelima, pemilihan tema umum dan menentukan topik spesifik. Yang ketujuh, merancang modul proyek. Nah, tadi setelah koordinasi tadi, rapat-rapat ibaratnya pengenalan P5 sendiri kepada guru-guru, lalu guru-guru memahami apa itu P5. Lalu karena kita sebagai Kabupaten Cirebon baru tahun ini memakai kurikulum Merdeka Belajar. Jadi baru 4 bulan ini ya, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ini baru berlangsung untuk kurikulum Merdeka Belajar Merdeka ini. Nah, selama 4 bulan ini ya pasti guru-guru masih bertanya-tanya apa itu P5. Nah, makanya Kabupaten Cirebon di awal tahun di bulan Juli itu diadakan BIMTEK. Dan pelaksanaannya baru di kelas 1 dan kelas 4. Kayak percontohan gitu Bapak Ibu. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 4 dan guru agama olahraga itu diikut sertakan BIMTEK semua, BIMTEK IKM. Dan alhamdulillah
dipercaya jadi guru kelas 4 oleh kepala sekolahnya. Dan setelah tadi yang kedua menentukan alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita tahu apa sih P5 gitu, apa sih prakteknya bagaimana, nah kita alokasikan waktunya. Dan penentuan alokasi waktu ini sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Alokasi waktu proyek khusus kelas 1 sampai kelas 5 itu dihitung 252 jam. Jadi dihitung 20-30% dari jam pelajaran intrakurikuler. Makanya jam pelajaran intrakurikuler nanti akhirnya berkurang. Dan guru yang sertifikasi agak gelisah kan. Bu, Pak, nanti gimana? Khawatir sertifikasinya nggak cair, saya kurang 24 jam. Nah, itu Kemendikbud sudah sudah menginformasikan kalau P5 sendiri sudah terintegrasi, jadi dengan pokoknya yang waktu kurikulum 2013-nya itu mendapatkan, ya pasti insya Allah mendapatkan gitu. Jadi nggak berpengaruh kepada sertifikasi Bapak dan Ibu guru. Dan alokasi ini dihitung anggaplah 252 jam oleh Kemendikbud ditunjuk 252 jam per tahun. Kalau kita hitung untuk per minggu, kita lihat yang ini contoh di kelas 2 ini 252 jam itu 7 jam per minggu. Nah, kecuali kelas 6 ya 224 mungkin karena ada ujian-ujian dan lain sebagainya jadi lebih sedikit daripada kelas 1 sampai kelas 5. Seperti itu. Jadi kita asumsikan 1 minggu itu 7 jam. Aku alokasikan ini praktek di saya, kembali lagi Bapak Ibu Guru, ini praktek di sekolah kami. Nah, kelas 1 itu misalnya nah ini untuk pelaksanaan P5-nya sendiri, untuk waktunya itu kan tadi diberi fleksibilitas, diberi kebebasan guru itu. Dan yang menjadi contoh misalnya kita asumsikan 7 jam per minggu bisa dalam 1 hari, misalnya Sabtu. Nah, di kelas 1 misalnya Sabtu P5 semua. Jadi belajar nih intrakurikuler Senin sampai Jumat, di hari Sabtu khusus P5. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri enggak 1 hari itu karena khawatirnya nanti nah itu dia pentingnya sosialisasi. Khawatirnya sekolah kelas lain nanti pada sirik, pada iri. Loh kok Bu kelas 4 nggak belajar sih Bu gitu, seolah-olah kan nggak belajar, padahal belajar dari P5 itu juga belajar, tapi pengertian anak-anak belajar itu di dalam kelas nulis. Nah itu yang perlu kita ubah mindsetnya seperti itu ke anak-anak. Belajar tuh nulis aja. Jadi kalau kita belum ngasih tugas suruh nulis, anak tuh masih bilangnya belum belajar. Bu, ayo sih Bu, belajar sih Bu. Ya Allah, jadi tuh saya suka. Nah, anak-anak gimana sih? Ya udah itu sekilas aja. Nah, ini saya buat jadwalnya di hari Jumat dan Sabtu P5-nya. Di hari Jumat setelah bahasa Inggris, lalu di hari Sabtu setelah PAI. Nah, tema-tema yang dipilih. Temanya dalam kurikulum Merdeka untuk P5-nya sendiri ada 7 tema. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, lalu kewirausahaan. Nah, ini ada 7 tema ini dan semuanya itu tema-tema ini ditentukan oleh Kemendikbud di buku panduannya itu, di buku panduan P5-nya. Dan di SD tidak semua ngambil tema, hanya 5 tema saja, kita bahas satu-satu. Nah, gaya hidup berkelanjutan, kita bahas yang SD aja ya Bapak Ibu Guru, karena saya SD nih. Gaya hidup berkelanjutan SD, di SD ini misalnya contohnya, apa sih penanganan banjir, budidaya tanaman, tentang apa sih gaya hidup berkelanjutan, memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya.
Nah, tentang lingkungan, tentang apa ya, bertahan hidup seolah-olah seperti itu ya. Lalu contohnya apa? Penanganan banjir. Jadi mungkin di Jakarta yang sering banjir itu penting nih ada gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana mengatasi banjir dari awal dulu, mungkin tentang air, siklus air, lalu diajarin seperti itu kan. Lalu bagaimana terjadinya banjir, akibat dari apa, sampah itu yang bikin macet air kan gitu kan. Ibaratnya di Jakarta mah itu udah pasti bagus nih, pas temanya gitu kan. Lalu budidaya tanaman. Nah, budidaya tanaman sendiri berhubungan dengan kenapa saya masukin gaya hidup berkelanjutan, karena berhubungan dengan lingkungan, pemanfaatan lahan kosong gitu seperti itu. Lalu hutan sebagai paru-paru dunia ya. Seperti sekarang ini ada efek rumah kaca yang semakin besar gitu kan. Jadi perlu adanya khusus untuk membahas untuk bercocok tanam, itulah maksudnya. Menanam tumbuh-tumbuhan gitu kan. Nah, lalu kearifan lokal. Kearifan lokal itu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Nah, contohnya di daerah itu punya budaya apa gitu, kesenian apa yang menjadi unik gitu, yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Contohnya mempromosikan kesenian dan budaya lokal. Kayak di Cirebon itu ada tari topeng. Nah, anak-anak itu nggak hanya mengenal tari topeng dari Cirebon. Nah, anak itu kan dari Cirebon. Kiranya mereka kalau misalnya dijadikan proyek untuk kesenian ini di kearifan lokal, mereka juga mempelajari gitu kesenian tari topeng itu sendiri gitu. Nah, lalu sistem masyarakat di pesisiran. Nah, kalau di Cirebon pesisiran ya, Bapak Ibu guru, mungkin karena pinggir pantai kan, jadi kita bisa membuat proyek itu kearifan lokal. Jadi kita pelajari tentang kehidupan di masyarakat pesisiran pinggir pantai itu. Nah, nanti cari potensinya di Majalengka itu apa, di sekolah Bapak Ibu guru itu potensinya apa ya, kearifan lokalnya yang bisa diangkat untuk jadi tema proyek, untuk menjadi proyek ini P5. Seperti itu. Lalu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Nah, ini Bhinneka Tunggal ini berhubungan dengan sila pertama atau Pancasila, sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di Indonesia ini mengenal 6 agama ya, Bapak Ibu guru kalau nggak salah ya. Koreksinya kalau saya salah. Nah, artinya maksudnya walaupun didominasi oleh negara agama satu, misalnya dominannya satu agama itu ada gitu, tapi kita tetap mengajarkan kepada anak-anak kebinekaan. Jadi contohnya menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahannya. Jadi adanya misalnya adanya perbedaan agama itu dijadikan dijadikan bahan, dijadikan bahan untuk proyek, misalnya saling menghargai, saling hormati, jadi perbedaan agama atau persamaan gender, maksudnya gender laki-laki dengan perempuan itu hak dan kewajibannya sama gitu kan, seperti itu. Nah, ini kebinekaan. Baik. Lalu yang keempat, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, ini berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk teknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Nah, ini unik. Banyak sekali proyek-proyek yang bisa dilakukan dari ini, berekayasa teknologi. Contohnya membuat film dokumenter.
Nah, anak-anak SD nggak menutup kemungkinan untuk membuat film gitu, karena anak-anak zaman sekarang itu lincah-lincah gitu, pinter-pinter gitu. Bahkan pengetahuannya kadang lebih dulu daripada gurunya gitu. Nah, anak-anak taunya dari mana? Dari medsos, dari TikTok, dari YouTube gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul ke gurunya. Lah, tahu. Nah, dampak negatifnya khawatirnya begini. Saya pernah pengalaman waktu itu, anak-anak nanti kita bercocok tanam ya. Nah, kata anak-anak ngomong, di ibu sih jorok deh. Ah, jorok, bercocok tanam dibilangnya jorok. Jadi saya tuh, ada apa? Kata saya, emang kenapa bercocok tanam? Nah, kata saya, emang apa coba pengertiannya? Ya, ibu sih jorok ya ini. Enggak bu, enggak gitu. Setelah saya tanya dia, bercandanya seperti itu. Jadi anak-anak sudah jauh gitu, kadang gitu, pemikirannya sudah jauh melebihi yang kita kira gitu. Kita kira anak-anak masih polos, masih apa? Oh ternyata udah lebih dewasa dan lebih pintar kalau kita gali lagi gitu. Nah, membuat film dokumenter ini bisa dijadikan proyek di tema ini, berrekayasa dan berteknologi. Kayak film-film yang kemarin itu, yang sampai lebih dari 1 juta penonton, ya itu kan berawal dari film yang film yang belum profesional ya, maksudnya tuh. Jadi film itu akhirnya jadi viral. Nah, itu kan siapa tahu dari film-filmnya Bapak Ibu guru nanti yang dipraktekkan di sekolah tiba-tiba viral dan jadi nanti diangkat ke bioskop dan jadi penontonnya lebih dari 1 juta lagi, seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, lalu membuat desain inovatif yang menerapkan teknologi. Nah, ini desain apapun yang berhubungan dengan teknologi bisa dimasukkan ke dalam tema ini gitu. Seperti itu. Lalu yang terakhir di SD itu ada kewirausahaan. Mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya membuat produk yang memiliki daya jual. Nah, kayak di Kembarpan misalnya punya produk kearifan lokalnya yaitu sendal barpan. Nah, anak-anak selain belajar tentang kearifan lokal, anak-anak pun bisa mempelajari cara membuatnya gitu kan, unik. Nanti anak-anak membuat sendal barpan sendiri gitu, lalu dicoba dipasarkan sendiri, dijual ke luar-luar gitu kan. Alhamdulillah, dan itu adalah potensi bagi sekolah. Nah, bagaimana cara merancang modul proyeknya? Pendidikan merdeka. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu guru tidak terpaku pada modul ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Oleh Kemdikbud diberi kebebasan untuk merancang atau membuat modul sendiri, memodifikasi. Boleh mengambil modul dari orang lain lalu dimodifikasi oleh Bapak Ibu guru di sekolah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di sekolah masing-masing, di sekolah Bapak dan Ibu yang masing-masing, seperti itu. Mohon izin Ibu Ya. Pipin, barangkali nanti bisa meluangkan waktunya untuk kita diskusi ya Bu ya. Oh ya, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, lanjut ya, kita skip. Nah, kebetulan, modul yang penting isinya ini, profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Seperti itu. Nah, aku baca modulnya seperti ini. Tahap pengenalan, yang pertama mencari data makanan kesukaan. Nah, kebetulan aku punya proyeknya 2, dan di SD itu minimal 2, kalau di SMP itu 3 gitu, kalau di SMP minimal 2, dan aku proyeknya di semester 1 ini baru 2 dulu, dicoba gitu, dan insya Allah mungkin sampai terakhir juga 2 dulu. Untuk pertama itu jajan yuk, nanti mungkin bisa ada di sini. Lalu yang kedua tentang 6 tumbuhan ya, seperti itu.
Lalu di Jajan You ini mengenal makanan tradisional. Jadi mencari data makanan kesukaan gitu ya. Pertama mengenalkan dulu makanan-makanan tradisionalnya apa gitu. Lalu terakhir nanti di akhir itu bahkan bisa membuat makanan tradisional itu gitu. Nanti bayangannya nanti di akhir semester gitu ada, atau di akhir tahun itu nanti ada festival jajanan tradisional seperti itu. Jadi dari mengenal dulu, lalu mungkin bisa outing kelas, bisa keluar kelas untuk apa ya namanya, ke tempat-tempat makanan-makanan tradisional yang ciri khas Cirebon gitu kan. Di Cirebon ada empal gentong, banyak makanan-makanan yang jadi ciri khas Cirebon ini, makanya saya angkat di dalam proyek ini. Jadi gitu. Saya pilih 2 makanan, yang kedua ini bercocok tanam. Jadi bertanam mulai dari tahap pengenalan dulu tumbuhan itu, bagaimana proses fotosintesisnya, misalnya bagian-bagian tumbuhan itu apa gitu kan, bisa terintegrasi dengan IPAS juga gitu. Lalu proyek-proyeknya misalnya tanam kebun gitu ya. Nah ini pertama yang dilakukan adalah ini pertama sosialisasi dulu yang saya lakukan. Pasti bukan hanya guru saja yang belum tahu ya apa itu P5 gitu. Nah, orang tua murid pun pasti bertanya-tanya gitu, apa itu P5? Jadwal kan aku tulis P5 gitu. Jadi ya, anak-anak Bu apa P5 tuh Bu? Nah, jadi saya undang aja orang tua muridnya dan anak-anak untuk memberitahu tentang P5 itu apa gitu. Jadi sosialisasi tentang perubahan kurikulum dan pentingnya perubahan kurikulum ini sendiri pasti sudah dibahas di sebelumnya. Lalu, nah setelah sosialisasi ini kan langsung ke praktek-prakteknya. Nah ini waktu outing kelas, jadi anak-anak belajar bukan hanya mengenal pupuk sudah jadi, tapi cara membuat pupuknya, dan ini sebelah kanan ini proses bagaimana cara membuat pupuk. Nah ini kan bagian dari koordinasi tadi, kerjasama dengan pihak luar. Jadi kita bekerja sama dengan pihak luar, janjian gitu kan, mau diajak anak-anak itu ke luar kelas, outing kelas disebutnya nanti, untuk mempelajari tentang bagaimana cara membuat pupuk. Dan sebelah kiri ini bagaimana cara membuat air kemasan. Jadi air dari dalam danau diolah jadi air yang sudah siap diminum. Seperti itu. Nah, ini anak-anak juga diajarkan sebentar ke bahan bacaan di perpustakaan seperti ini. Nah, ini tentang makanan tradisional tadi. Anak-anak dikenalkan makanan tradisional. Seneng ya anak-anak makan jajan. Nasi lengko ada dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak diajarkan ke kebun. Jadi yang tadinya sekolah itu mungkin belajar itu di dalam kelas terus gitu kan. Setelah adanya P5 ini, jadi anak-anak tuh belajarnya di luar gitu, mengenal alam, mengenal lingkungan sekitar gitu. Ini ada sawah, ada kebun, anak-anak bisa belajar dari sini. Dan tanya jawab eksploratif, anak jadi antusias, tanya ibu gitu, ini gimana sih Bu, kok ini gini, seperti ini misalnya gitu. Bu ini Bu ada ini, nah itu kan bagian ini kelas 3 waktu itu tahun kemarin, aku mempraktekkan untuk pendidikan guru penggerak sendiri ya. Saya langsung mencontohkan anak-anak aja, suruh ke lapangan, dan senang anak diajak keluar kelas itu. Ini kalau nggak salah menemukan makhluk hidup di sekitar di sekitar kebun gitu kan. Jadi anak berusaha mencari apa gitu, harus cari benar-benar, nggak boleh ngarang atau misalnya gitu. Nah ini ada video. Boleh. Ini dia hasil dari beberapa hari nanam benih. Lumayan ya, berhasil ya, tumbuh semua ya. Oh, tanamannya lumayan tinggi. Nanti setelah ini kita
kita pindahkan. Mana Isan, mana Isan? Oh, kecil juga nggak apa-apa ya, nunggu tapi ya. Itu. Pertumbuhannya beda-beda. Wah, ini lumayan nih tinggi nih, besar. Ya. Berapa? Wah, emang. Hasilnya. Mana lihat hasilnya? Ya, tinggi banget. Wah, ini mekar tinggi nih. Bagus nih. Ya, nah ini Robi hanya beberapa ya. Tapi ini ya benih cabai ya. Mudah-mudahan berhasil nanti. Oh ini apa ini? Bayam ya, bayam. Mudah-mudahan lah nanti berhasil. Lalu kita pindahkan ke mana? Siap. Terima kasih. Ya, itu tadi video setelah penanaman benih selesai. Jadi pertumbuhan pertama kan sebelum bercocok tanam itu anak mengenal dulu dari mulai awal itu benih dulu gitu, dari mulai biji-bijian dulu lalu ditanam jadi benih itu, nanti benih itu yang ditanam ke kebun langsung gitu. Nah kebunnya apa Bapak Ibu Guru? Nah kita sebenarnya nggak punya kebun gitu. Sekolah itu hanya punya lahan kosong, lalu saya izin, yaitu tadi di awal untuk proyeknya tadi, lahan kosong ini dijadikan kebun oleh saya gitu, dengan izin kepala sekolah pastinya. Nah ini sebelum menanam, kita berdoa bersama. Nah ini kan P5-nya dapat juga profilnya, kita berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita dibiasakan dulu untuk berdoa gitu seperti ini. Lalu mulailah bercocok tanam. Pertama pastinya saya ajarkan dulu contoh satu. Nah nanti yang lainnya melakukan sendiri langsung ke tanah dan tiba-tiba sudah selesai aja jadi. Nah ini kan tadi lahannya kosong. Seperti ini kami buat jadi seperti ini. Nah ini namanya project ya Ibu Bapak, jadi belum kelihatan gitu, baru 4 bulan apalagi setelah pengenalan tentang tumbuhan, tentang penanaman benih, itu prosesnya lumayan lama gitu, dan ini baru 4 bulan dan ini baru sampai ke penanaman ke lahan gitu, belum tumbuh dengan besar, belum kelihatan lah ibaratnya. Baik, terima kasih Ibu Pipin, narasumber kita Ya. yang luar biasa yang sudah memaparkan tentang proyek profil penguatan pelajar Pancasila di SD Kebarpan. Saya tidak bisa membacanya Kebarepan atau Kebarpan gitu. Oke, terima kasih, luar biasa. Mohon izin, ini waktunya tinggal 15 menit lagi Bu untuk sesi tanya jawab. Mohon izin. Boleh. Mohon izin di-cut ya. Mangga, siap. Oke, ya. Sesi selanjutnya itu tanya jawab. Silakan. Ini rekan-rekan ternyata luar biasa, antusias sekali. Ini sudah ada yang raise hand. Silakan untuk rekan-rekan lain untuk raise hand. Mudah-mudahan waktunya cukup ya dalam waktu 15 menit. Atau mau silakan di kolom chat juga, mangga. Oke, yang pertama saya panggil dulu ini siapa ya? Ibu Enjah Nur Ajijah ya. Ibu Enjah Nur Ajijah, monggo. Silakan Bu, sudah saya buka ini ininya. Bagus, coba tanya. Oke, silakan Bu Enjah Nur Ajijah. Oh. Halo, Enjah ada? Klik kayaknya ya. Oke, baiklah kalau begitu saya pindah dulu ke Ibu, di layar saya ini ada Ibu Mariani ya. Ada Ibu Mariani, silakan untuk di unmute, sudah saya izinkan. Baik, terima kasih Bu Ya.
Sama-sama. kesempatannya. Nah, Ya. memperkenalkan, nama saya Mariani Muput dari TK Budi Asi, Kecamatan Sumberjaya. Ketika kemarin workshop di Unma itu, saya masih agak samar-samar ya Bu, ingin bertanya sebetulnya, cuma hanya dibataskan Bu, karena saya duduk di belakang jadi tidak mendapatkan kesempatan. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan kali ini, dan alhamdulillah sudah mulai terbuka nih tentang kurikulum merdeka ini. Sebetulnya di TK saya itu sudah melakukan seperti ini, Bu. Cuma yang saya bingungkan itu kemarin kan ada tema P5 itu kan berbeda dengan TK ya, Bu ya. Kalau TK itu ada diriku kayak gitu ya, Bu ya. Nah, menurut pemaparan Ibu Vivin tadi, ternyata kurikulum merdeka itu kan fleksibel, bisa mingguan atau bulanan. Apakah betul pemikiran saya bahwa misalnya Senin sampai Jumat itu kita menggunakan tema yang biasa kita lakukan, menggunakan kurikulum sebelumnya. Lalu hari Sabtunya kita menggunakan kurikulum merdeka dengan tema yang di P5 itu. Apakah betul seperti itu, Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Karena sebetulnya kita melakukan itu tuh setiap puncak tema, Bu. Jadi kita di TK itu puncak temanya yang seperti itu, di kegiatan di luar kelas. Misalnya memakai pakaian prasiaga, kita combine dengan cooking class dan market day. Saya rasa itu sudah merupakan P5 ya, Bu ya. Tetapi kita belum mengerti secara administrasinya gitu loh, Bu. Apakah RPP-nya berarti misalnya Senin sampai Jumat itu kita pakai RPP yang seperti biasa, asesmennya biasa, begitu mungkin ya. Nanti hari Oke, baik. Kumar begitu mungkin. Baik, Ibu Mariani, terima Atau kasih bagaimana, atas iya. pertanyaannya. Oke. Oke, Ibu Mariani dari sekolah TK tadi ya, dari TK. TK. Monggo, barangkali ini kebetulan yang narasumbernya ini kita dari SD. Sebetulnya tadi nanti dari TK itu ada, tapi tidak masalah barangkali Bu Pipin. Oh iya. Insya Allah nanti dicoba dijawab, tapi barangkali bisa dibantu dijawab oleh Ibu Aisyah, Bu. Yang kebetulan beliau juga teman CGP gitu. Kebetulan guru penggerak angkatan 1 bareng sama dan pernah satu kelompok juga. Jadi kami kenal gitu sama beliau gitu. Siap. Iya. Jadi begini, Ibu, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan barangkali orang fokusnya ke proyeknya itu apa gitu lah, hasilnya apa gitu kan. Tapi dalam proyek menghasilkan itu kan pasti ada proses gitu. Nah, proses itulah yang kata Ibu sehari-harinya diterapkan gitu. Tapi nyambung dengan proyek yang pertama gitu, seperti itu. Masalah modulnya tadi yang sudah saya contohkan seperti itu, tahap pengenalan, tahap apa gitu kan, Bu. Dan itu bisa dimodifikasi oleh Ibu. Misalnya Ibu punya modul apa, dari mana gitu sebagai acuan, nanti Ibu modifikasi sesuai dengan karakteristik oleh Ibu gitu, seperti itu. Asesmennya belum dibahas, kebetulan sebenarnya kita ada gitu, ada 3 asesmen. Yang pertama itu diagnostik gitu kan di awal, yang kedua asesmen formatif, lalu yang ketiga sumatif. Kalau formatif itu sendiri sehari-hari ketika kita melakukan proyek gitu, ketika kita melakukan pembiasaan itu, dan secara langsung itu kita juga menilai anak itu. Nanti kita tegur langsung anak itu, penilaian langsung lah. Anak itu misalnya belum bisa melakukan contoh di TK mungkin pakai sepatu gitu ya misalnya, atau pakai baju sendiri atau pakai sepatu sendiri gitu kan. Nah, belum bisa, nanti langsung ditegur atau langsung dicontohkan seperti itu. Jadi penilaiannya formatif itu langsung. Kalau sumatif itu di akhir tadi yang Ibu katakan, misalnya mau kemana gitu proyek outlastnya itu, atau di ibaratnya di puncak-puncaknya itulah gitu. Tapi tentu pasti ada proses gitu. Jadi kita bicara proyek itu bukan hanya hasil ya Bapak Ibu guru, jadi kita juga tetap memperhatikan prosesnya itu bagaimana untuk mencapai si proyek itu. Nah, penguatan P5-nya ini, penguatan profil pelajar Pancasilanya ini yang harus ditekankan gitu ke anak. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Mariani. Bagaimana kemudian tadi modul ajarnya yang saya tangkap itu? Modul ajarnya apakah dalam 1 minggu itu berbeda atau tidak? Itu pertanyaan beliau untuk barangkali Ibu Pipin. Iya, ya pastinya berbeda, dalam tahapannya itu kan berbeda. Ibu ngambil P5-nya per minggu atau per apa gitu, per JP gitu kan.
hanya hitungannya misalnya pakai JP aja ya, Ibu, mending JP gitu, pertemuan keberapa misalnya itu kalau pakai pertemuan gitu, seperti itu aja sih. Jadi modulnya bisa disesuaikan, misalnya mau 10 JP berarti kan 1 minggu itu 1 modul, berarti sama, boleh gitu. Jadi fleksibel, yang namanya fleksibel terserah gurunya aja gitu. Gurunya mau per minggu itu kan mungkin sebelumnya sudah dikasih tahu ya. Kalau P5 itu benar-benar fleksibel, misalnya bisa dilakukan, misalnya kita mau mencontohkan 1 minggu atau 2 minggu itu atau 1 bulan itu P5 terus gitu, bisa gitu. Atau kita ambil P5-nya 1 minggu 1 hari, di hari Sabtu itu bisa. Atau misalnya di akhir mau pulang saja 2 jam setelah mau pulang itu bisa. Jadi terserah gurunya mau mengimplementasikannya mau seperti apa. Dan kebetulan saya ngambil 2 hari, Sabtu dan Minggu, Jumat dan Sabtu maksudnya gitu. Jadi modulnya dibuat per JP aja. Kalau misalnya JP-nya 10 jam pelajaran ya 1 modul gitu. Seperti itu. Oke, baiklah Ibu Pipin. Bagaimana Ibu Mariani? Semoga semakin tercerahkan ya Ibu. Oke, kita lanjut ya. Mohon izin tangannya diturunkan saja, kasihan pegel. Ibu Mariani, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya ini sebentar. Pak Iwan, saya persilakan untuk Pak Iwan, silakan untuk di unmute. Pak Iwan ada? Sudah mengangkat tangan? Sudah raise hand? Pak Iwan? Oke, kalau begitu mungkin ada kendala. Ini sudah raise hand, Pak Iwan. Kita cari lagi yang raise hand. Oke. Oke, ini sudah tidak ada. Ini kemudian saya lihat di chat ya. Ya, di kolom chat. Ya, saya lihat di kolom chat ya, karena yang raise hand sudah tidak ada. Mohon izin. Saya supaya terbaca lihat dari mana dulu ya. Pak Agus boleh bisa bantu. Dari Ibu Lis ada ya? Ibu Lis Gustiana, Bu. Oke. Bentar. Pak Agus sambil saya cari silakan dibacakan. Boleh? Oke, ya. Saya izin baca ya, Bu ya? Iya, silakan. Pertanyaannya bagaimana solusi menghadapi orang tua yang belum mau menerima penerapan kurikulum merdeka karena seperti paparan Ibu, mereka merasa belum belajar kalau belum menulis atau membuka buku. Itu Bu pertanyaannya dari Ibu Lis Gustiana. Ya. Oke, silakan Ibu Pipin. Nah, ini dia kedengaran ya Ibu ya? Masih kedengaran? Iya, masih jelas. Aman. Nah, ini dia nih Bapak Ibu, pentingnya kita menanamkan mindset gitu ke anak-anak, baik ke anak-anak maupun ke orang tua murid, untuk apa sih prinsip belajar itu gitu, untuk kita satukan pemahaman gitu lah. Satukan pemahaman, kita sama-sama komunikasi dalam yang tadi itu sosialisasi perubahan kurikulum gitu. Sosialisasi proyek maupun perubahan kurikulum itu sendiri gitu, kita sosialisasikan ke orang tua murid supaya bisa tersampaikan satu pemahaman itu. Jadi lebih baik memang ada seperti itu, adanya dipanggil orang tua murid, kita diskusi, kita komunikasi, itu bagian dari kita satukan pemahaman, satukan visi misi gitu kan. Jadi dalam visi misi sekolah itu sendiri kan pelibatan masyarakat itu penting. Apalagi orang tua murid yang langsung berhubungan dengan murid di rumahnya gitu. Selain murid kan belajar selain di sekolah, murid juga ke rumah gitu. Nanti ke rumah akan ditampung oleh orang tua murid. Kalau orang tua muridnya menolak sendiri, nanti gimana murid mau belajar gitu. Orang tuanya murid, udah jangan ini, jangan. Nah itu kan nggak boleh seperti itu harusnya kan. Jadi kita ajak orang tua murid, kita kerjasama dengan orang tua murid agar orang tua murid itu satu pemahaman dengan kita gitu. Mungkin Ibu barang. Oke, terima kasih. Tadi dari penanya siapa Pak Agus? Nah, ini Ibu Lis ya. Oh, Ibu Lis ya. Oke. Iya. Ada lagi ini? Masih ada Bu dari. Ya. Siap. Dari Ibu Sinta ini.
ini mungkin hanya menambahkan saja katanya. Tambahkan, Mohon ya. maaf Ibu, izin menambahkan. Sepengetahuan saya, istilah untuk asesmen diagnostik itu sudah dihilangkan karena dinilai terlalu berat, karena harus melibatkan berbagai expert. Sudah keluar peraturan baru yang mengganti istilah asesmen diagnostik menjadi asesmen saja. Itu mungkin Bu Pipin tanggapannya, mungkin silakan. Siap. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Agus. Alhamdulillah ini diingatkan. Saya sendiri mungkin belum update ya Pak. Ya mungkin terbaru itu asesmen diagnosis mungkin udah dihilangkan ya Bapak ya. Jadi adanya formatif dan sumatif aja gitu, seperti itu Pak. Atau gimana? Iya mungkin itu hanya tambahan ya Bu dari Ibu siapa, Ibu Sinta. Oh iya. Masih Oke. ada Umi? Ya, ini ada dari ini- Neng Teti Susilawati ya? Iya betul. Iya, ini ada Boleh dari Neng dipelajari Teti lagi Susilawati ya, SDN Jati Serang 1, izin bertanya bagaimana dengan penilaiannya secara konkret. Tadi penilaiannya sudah dijelaskan ya oleh Iya. Ibu Pipin. Oke, Iya. kita mohon izin Ibu Neng, siapa tadi Teh? Ibu Neng Teti Neng Susilawati. Jadi Iya. gini, asesmen diagnosis itu diibaratkan gini Bapak Ibu Guru, kalau kita itu misalnya punya penyakit gitu ya, diibaratkan ini kalau punya penyakit kita diagnostik dulu penyakitnya apa gitu, dan misalnya ke peserta didik pun sama gitu, misalnya peserta didik ini punya masalah, kayaknya apa nih masalahnya, kalau misalnya nggak punya masalah mah mungkin nggak masalah ya, tapi ini problemnya si peserta didik ini apa gitu. Nah, diagnostik itu kita telusurin permasalahannya apa gitu. Apakah lingkungan belajarnya di rumahnya, apakah orang tua muridnya yang tidak mendukung, ataukah apa? Mungkin seperti itu. Bagi saya sih asesmen diagnostik itu diibaratkan seperti itu. Jadi memang agak sulit karena memang melibatkan orang tua. Misalnya kita harus ke home visit atau misalnya kita ya worth it sih. Karena kita membangun peradaban, kita mau memajukan pendidikan Indonesia gitu, kita mau membangun generasi penerus bangsa yang bagus gitu, yang baik, kita perlu sih bekerja keras, kita perlu bersusah payah gitu, walaupun itu sulit gitu, tapi kita perlu pelajari itu gitu. Maksudnya kita diagnostik itu diibaratkan kita tes awal gitu, perkembangan anak itu kemampuannya sampai mana gitu, kebutuhannya di mana gitu. Anak yang kelas 4 aja pun berbeda-beda kebutuhannya. Bahkan mohon maaf ini saya cerita di sekolah saya sendiri masih ada yang belum bisa baca di kelas 4. Itu sangat riskan dan kok gitu udah 4 tahun itu di sekolah kelas 1, 2, 3 dan sekarang kelas 4. Jangan sampai nanti naik ke kelas 5 belum bisa gitu. Maksudnya bacanya belum lancar lah gitu. Jadi itu bagian dari tugas kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Makanya istilah di kurikulum Merdeka ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pemberian pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih luar biasa. Ini kalau diagnosis, asesmen diagnosis itu di awal ya Bu, untuk di tahap perencanaan biasanya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, karena waktunya ini sudah habis, mohon izin kalau misalnya ada yang masih belum tertampung gitu ya pertanyaannya, mohon izin. Silakan Ibu Pipin untuk closing statement-nya dari Ibu. Oh iya. Ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu Guru, saya sudah melaksanakan tugas dan sudah bisa membagi bersamai Bapak Ibu Guru selama 1 jam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Guru. Barangkali ada nanti kelanjutannya mau kita berbincang-bincang lagi, berkomunikasi boleh, hubungin nomornya Pipin boleh, nanti bisa ditanyakan ke host gitu. Nah, untuk lebihnya kami mohon maaf ya Bapak Ibu Guru gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semua peserta silakan beri applause dengan cara di reaction. Ada di kolom bawah, ada reaction. Kasih reaction dulu. Terima kasih, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini Bu untuk semuanya ya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai,
Ayo kawan, janganlah bingung. Simak terus kita sampai selesai. Ya, masih ada 2 narasumber lagi. Oke, terima kasih Ibu Pipin. Sama-sama Ibu. Oke, Terima kasih ya. banyak. Sama-sama.